Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di sesi kedua mata kuliah manajemen risiko keuangan. Perkenalkan, nama saya Endang Rukmana. Saya dari kelas MN21D dengan nomor NIM 2021008037. Oke, kali ini saya akan membahas tujuan manajemen risiko keuangan. Yaitu tujuan manajemen risiko keuangan adalah untuk mengidentifikasi, mengukur, dan mengelola dan memitigasi resiko yang dapat mempengaruhi kesehatan keuangan suatu organisasi. Hal ini bertujuan untuk salah satunya, yang pertama, melindungi nilai aset, menjaga nilai aset dan investasi organisasi dari dampak risiko yang dapat mengurangi nilai tersebut. Yang kedua, memastikan kelangsungan usaha, mengidentifikasi risiko yang dapat mengancam kelangsungan operasional perusahaan dan mengambil langkah-langkah untuk menghindari atau mengatasi dampak. Lanjut, yang ketiga, mendukung pengambilan keputusan, memberikan informasi yang akurat tentang risiko-risiko yang dihadapi organisasi kepada manajemen sehingga mereka dapat membuat keputusan yang lebih baik terkait strategi investasi dan alokasi sumber daya. Keempat, memenuhi kewajiban hukum dan regulasi, memastikan bahwa organisasi memenuhi semua peraturan dan perundang-undangan terkait manajemen risiko keuangan yang berlaku. Yang kelima, mengoptimalkan penggunaan modal, mengurangi risiko yang diperlukan, dan mengalokasikan modal dengan efisien untuk tujuan keuangan yang ditetapkan. Yang keenam, meningkatkan kepercayaan pihak-pihak terkait, menunjukkan komitmen untuk mengelola risiko secara profesional yang dapat meningkatkan kepercayaan pemegang saham, investor, dan pihak-pihak terkait lainnya. Dan yang terakhir, ketujuh, mengurangi kerugian potensi, mengidentifikasi dan mengelola risiko yang dapat menyebabkan kerugian yang signifikan sehingga mengurangi dampak aktifnya terhadap keuangan organisasi. Selanjutnya, fungsi manajemen risiko keuangan melibatkan serangkaian tindakan dan proses untuk mengelola risiko finansial dalam suatu organisasi. Fungsi-fungsi ini mencakup: yang pertama, identifikasi risiko, mengidentifikasi dan mengklarifikasikan semua jenis risiko keuangan yang mungkin mempengaruhi organisasi, seperti risiko pasar, risiko kredit, risiko operasional, dan risiko likuiditas. Yang kedua, mengukur risiko, mengukur sejauh mana dampak dan kemungkinan terjadinya risiko yang telah diidentifikasi. Ini sering dilakukan dengan menggunakan alat seperti analisis statistik, model matematika, dan skenario. Yang ketiga, transfer risiko, melakukan transfer risiko melalui asuransi atau perjanjian kontrak lainnya untuk membatasi dampak finansial jika risiko terjadi. Dan keempat, pengawasan dan pelaporan, mengawasi risiko ini secara berkelanjutan dengan menyajikan informasi yang relevan kepada manajemen dan mengaku kepentingan untuk mengambil keputusan yang tepat. 5. Kebijakan dan prosedur, mengembangkan kebijakan dan prosedur yang sesuai untuk manajemen risiko keuangan dengan memastikan bahwa seluruh organisasi mematuhi mereka. Keenam,
pelatihan dan pendidikan, memberikan pelatihan kepada staf dan pengangku kepentingan agar mereka memahami pentingnya manajemen risiko dan tahu bagaimana mengidentifikasi serta mengelolanya. Yang ketujuh, mengoptimalkan modal. Mengalokasikan modal organisasi dengan bijak berdasarkan profil risiko dan tujuan keuangan. Selanjutnya, kepatuhan regulasi. Memastikan bahwa organisasi mematuhi semua peraturan dan perundang-undangan terkait manajemen risiko keuangan yang berlaku. Oke, mungkin segitu saja dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.